Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arindia Nirmala, mahasiswa semester 3 Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas kedua dalam mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya bahas yaitu mengenai analisis dan pemaparan hal-hal penting yang dibahas pada artikel dengan topik gender dalam pendidikan dasar. Di sini saya akan menyampaikan untuk hasil analisis dan pemaparan dari dua artikel. Yang pertama yaitu artikel Jurnal Nasional yang terakreditasi Sinta dengan judul Pengelolaan Pendidikan Berbasis Kebijakan Gender di salah satu sekolah dasar di Provinsi Banten. Yang kedua, artikel jurnal internasional bereputasi Scopus dengan judul Teacher Judgment and Gender Achievement Gaps in Primary Education in England, Jerman, and the US. Pada artikel pertama ini, dengan judul Pengelolaan Pendidikan Berbasis Kebijakan Gender di salah satu sekolah dasar Banten, latar belakangnya yaitu yang pertama, menggarisbawahi bahwa dalam pengelolaan sekolah dasar, sesuatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan sejak awal adalah terkait kesetaraan gender. Karena pendidikan dasar berperan dalam mentransfer norma-norma, peran sosial, dan perilaku gender. Yang kedua, penelitian dilakukan di SD Negeri Serdang 1 Banten dengan fokus untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pendidikan berbasis kebijakan gender diterapkan di tingkatan sekolah dasar. Yang ketiga, penelitian dilakukan karena adanya indikasi bahwa kesetaraan dan keadilan dalam pengelolaan internal sekolah, termasuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, masih sangat memerlukan perhatian khusus. Selanjutnya, hal-hal metodologi dari artikel tersebut yaitu kualitatif naratif dengan menggunakan teknik wawancara kepada kepala sekolah dan analisis dokumen-dokumen dari sekolah tersebut. Fokus datanya yaitu bagaimana standar pengelolaan, fungsi standar, isu bias gender dalam pengelolaan, perencanaan pendidikan berbasis gender, pelaksanaan kurikulum atau kegiatan-kegiatan yang berbasis gender, serta pengawasan dan evaluasi program berbasis gender. Nah, hal-hal penting yang ada dari artikel tersebut yaitu yang pertama, implementasi pengelolaan berbasis gender seperti adanya toilet yang dibuat terpisah antara laki-laki dan perempuan. Begitu pula dengan ruang ganti untuk laki-laki dan perempuan. Yang selanjutnya yaitu indikator pengelolaan pendidikan berbasis gender didasarkan pada visi misi dari sekolah tersebut yaitu menghargai perbedaan dan dapat hidup berdampingan penuh kasih sayang dan cinta damai. Perencanaan program, pelaksanaan dan evaluasi yang memperhitungkan aspek keadilan dan kesetaraan gender, budaya organisasi sekolah yang mendukung gaya kepemimpinan, pembagian peran yang fleksibel, dan tidak memperkuat stereotip gender. Nah, ada pula faktor-faktor mendukung yang ada pada artikel tersebut yaitu yang pertama, kapasitas sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut mulai dari guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidik yang lainnya yang paham betul dan sensitif terhadap gender. Advokasi dalam pembangunan kapasitas pengarusutamaan gender, artinya pembangunan kapasitas tersebut disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan gender. Budaya organisasi yang egaliter, jejaring dan kemitraan dengan pemangku kepentingan eksternal. Ada pula faktor hambatan yang ada pada artikel tersebut yaitu pengawasan dan evaluasi kebijakan gender masih belum matang, masih belum mendalam. Adapun kaitan isi artikel tersebut terhadap modul MPDR 5302 yaitu yang pertama, akses, partisipasi, dan pemanfaatan pendidikan, di mana adanya penekanan terhadap indikator partisipasi dan manfaat. Dan di modul MPDR tersebut menjelaskan bahwa kesetaraan gender tidak hanya soal akses atau masuk sekolah, tetapi juga bagaimana partisipasi aktif siswa laki-laki dan perempuan dan pemanfaatannya yang setara antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua yaitu peran manajemen sekolah dan kebijakan internal. Di dalam artikel tersebut dibahas pengelolaan sekolah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, berbasis kebijakan gender. Dan pada modul
tersebut dijelaskan bahwa pentingnya kebijakan sekolah, kurikulum, budaya sekolah, pelatihan guru dalam responsif gender. Yang ketiga, yaitu stereotip budaya sekolah dan material pembelajaran, di mana di artikel tersebut dijelaskan adanya indikator responsif gender di sekolah seperti bahan ajar bebas dari materi yang memuat stereotip gender, pembagian peran yang fleksibel antara siswa laki-laki dan perempuan, budaya sekolah yang menghargai perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Itu dijelaskan pada artikel tersebut dan didukung dan disepakati pada modul MPDR 5302 yang menyatakan bahwa hal tersebut memang dapat mengurangi stereotip gender di dalam lingkungan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu kepemimpinan dan SDM sekolah, di mana artikel tersebut menekankan kapasitas SDM, budaya organisasi, dan jejaring kemitraan menjadi faktor penting dalam pengelolaan berbasis gender. Dan pada modul MPDR 5302 juga menyebutkan hal yang sama, bahwa pengelolaan pendidikan sebagai agen perubahan dalam mewujudkan keadilan gender. Berikutnya, saya akan menjelaskan artikel kedua yang berjudul Teacher Judgment and Gender Achievement Gaps in Primary Education in England, Germany, and the US. Latar belakang artikel tersebut yaitu yang pertama, mengeksplorasi apakah penilaian guru terhadap kemampuan muridnya pada materi bahasa dan matematika di pendidikan dasar mengandung bias terkait gender, dan apakah bias tersebut berkontribusi terhadap gender achievement gaps atau kesenjangan prestasi antara anak laki-laki dan anak perempuan di negara-negara England, Germany, dan US. Yang kedua, latar belakangnya itu guru memiliki ekspektasi dan persepsi yang berbeda terhadap murid yang laki-laki dengan murid yang perempuan, terutama dalam pelajaran bahasa dan matematika. Yang ketiga, penelitian menggunakan data longitudinal yang ex-post harmonised dari 3 negara tersebut. Hal-hal penting yang saya dapatkan dari artikel tersebut, yang pertama yaitu adanya bias dominan spesifik, di mana bahasa Indonesia lebih terlihat bias positifnya untuk anak-anak perempuan. Jadi guru itu lebih cenderung menilai anak-anak perempuan lebih menguasai, lebih baik dalam pembelajaran bahasa. Nah, sedangkan pada domain matematika, guru lebih menilai bahwa anak laki-laki memiliki pemahaman yang lebih baik dalam domain matematika tersebut. Yang kedua, bias penilaian guru ini ternyata sebagai mediasi efek gender terhadap prestasi selanjutnya. Yang ketiga, terdapat perbedaan antar negara-negara dalam besaran bias. Misalnya di Amerika Serikat biasanya lebih kecil dibandingkan di Inggris dan di Jerman. Dan yang terakhir yaitu hal yang menentukan besar atau kecilnya bias gender, yaitu konteks institusional dan sosial, misalnya sistem evaluasinya, pembagian kemampuan, mindset guru, dan akuntabilitasnya. Implikasi dan diskusi dari artikel tersebut yaitu yang pertama, persepsi guru sangat mempengaruhi prestasi, sehingga bisa dipengaruhi oleh stereotip gender dan ekspektasi sosial. Yang kedua, bias penilaian bisa memperkuat atau memperlebar kesenjangan gender. Dengan adanya bias penilaian antara laki-laki dan perempuan, maka kesenjangan-kesenjangan tersebut akan semakin terlihat jelas, akan semakin terlihat perbedaan satu dengan yang lainnya. Yang berikutnya adalah saran dari penulis, yaitu kebijakan pendidikan perlu memperhatikan mekanisme penilaian guru. Karena bagaimanapun penilaian guru itu merupakan suatu hal yang penting dalam pendidikan. Selanjutnya, kebutuhan penelitian lebih lanjut, yaitu meneliti mengapa bias muncul dan bagaimana intervensi bisa dilakukan. Adapun keterbatasan yang ada pada artikel tersebut, yang pertama, meskipun data longitudinal dan harmonis tetap berada konteks nasional, sistem sekolah, budaya, dan evaluasi, sehingga generalisasi berhati-hati untuk diterapkan. Nah, ini tidak bisa disamaratakan untuk semua negara atau semua sistem sekolah.
Seperti itu. Yang kedua yaitu penilaian guru tidak mencakup semua dimensi, karena pada dasarnya artikel ini hanya membahas dalam domain bahasa dan matematika. Kaitan isi artikel tersebut dengan modul MPDR 5302 yaitu yang pertama stereotip gender dan harapan guru, di mana adanya stereotip gender yang dapat timbul karena harapan dan ekspektasi guru. Semakin dijelaskan pada modul tersebut bahwa harapan guru dapat menjadi pengaruh tidak langsung dan memperkuat kesenjangan gender tersebut di dalam pendidikan. Yang kedua, penilaian guru sebagai mekanisme genderisasi, di mana penilaian guru bukan netral, bisa menjadi kesenjangan gender dalam pendidikan. Dan di modul MPDR 5302 dijelaskan bahwa kesetaraan gender tidak hanya memastikan jumlah murid laki-laki dan perempuan di kelas tersebut, tapi juga memastikan bahwa pengalaman pembelajaran dan penilaian laki-laki dan perempuan tetap harus dihindari dari bias gender. Yang berikutnya yaitu pengaruh konteks institusional dan kebijakan, di mana efek bias berbeda antara negara satu dengan negara yang lainnya, sehingga konteks sistem pendidikan penting untuk menilai suatu isu gender. Dan dalam modul MPDR 5302 dapat mendorong pembaca untuk mengetahui bias yang terjadi di negara Indonesia. Yang selanjutnya, terakhir yaitu intervensi dan praktik pedagogis, di mana intervensi yang dilakukan seperti pelatihan guru dan meningkatkan kesadaran terhadap bias gender di lingkungan sekolah. Di dalam modul MPDR ini dapat membantu pembaca untuk mendorong mengantisipasi jika bias gender tersebut terjadi di sekolahnya. Nah, dari kedua artikel tersebut dan penjelasan yang telah saya sampaikan, kesimpulannya bahwa artikel yang pertama memberikan gambaran bahwa pengelolaan pendidikan berbasis kebijakan gender di sekolah dasar sudah mulai diterapkan, namun tidak langsung sempurna, tidak langsung berjalan dengan sangat baik. Nah, pengelolaan sekolah seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tersebut memperhitungkan gender adalah kunci dari mewujudkan keadilan gender di pendidikan dasar. Nah, dalam modul MPDR 5302, artikel tersebut sangat relevan sebagai studi empiris lokal yang memperjelas bagaimana konsep gender dalam pendidikan diterjemahkan dalam praktik sekolah dan di mana letak tantangan-tantangannya. Nah, pada artikel kedua, itu memberikan kontribusi penting dalam memahami bahwa kesenjangan prestasi gender di pendidikan dasar tidak hanya berasal dari murid saja, tapi juga dari interaksi murid dengan guru yang dipengaruhi oleh gender dan dalam konteks sistem pendidikan nasional. Pada modul MPDR 5302, hasil ini sangat relevan dan bisa digunakan sebagai studi empiris yang memperkaya pemahaman mengenai bagaimana gender bekerja dalam proses pendidikan, bukan hanya dalam akses partisipasinya saja, tetapi juga dalam penilaian, pelakuan, dan harapan guru. Ini adalah referensi yang saya gunakan pada pembahasan saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.